Halo, perkenalkan nama saya Leonardo Jonathan Tamarisko Plugi, NPM 12190086 dari Universitas Negeri Timur, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perdagangan internasional Heckscher-Ohlin teori. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagaskan pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Eli Heckscher dan muridnya bernama Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premisi bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah atau untuk tenaga kerja misalnya, jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Heckscher-Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan mengungkapkan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antara negara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena ada perbedaan harga. Ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Selera konsumen yang identik dan homogeneus di semua negara. Fungsi produksi bersifat konstan, return to scale. Tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara. Tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan tidak sempurna. Preposisi pertama dari teori HO, setiap negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah dalam memproduksi barang akan melakukan spesifikasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang-barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda, ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Dalam analisisnya, teori HO menggunakan dua kurva. Yang pertama, iso-cost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva iso-kuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kualitas produksi yang sama. Kurva iso-cost dan iso-kuan akan bersinggung pada suatu titik optimal. Titik A, B, C berada pada iso-cost yang sama $600 dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 tenaga kerja dan 10 mesin, B 15 tenaga kerja dan 12 mesin, C 40 tenaga kerja dan 5 mesin. Sementara itu, titik D berada pada titik iso-cost $400. Titik B, C, dan D berada pada suatu iso-kuan yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Secara grafis, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan relatif harga barang. Untuk iso-kuan, 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Yang pertama, di Indonesia, iso-kuan ini akan menyinggung iso-cost sebesar $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya
US dollar. Yang kedua, di Jepang, dengan isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung iso cost sebesar 600 US dollar pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Untuk isokuan 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal, yang pertama di Indonesia, isokuan ini akan menyinggung iso cost sebesar 600 US dollar pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Yang kedua, di Jepang, dengan isokuan 20 unit radio akan menyinggung iso cost sebesar 400 US dollar pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Pada posisi kedua dari teori HO, perdagangan akan cenderung mengakibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara yang akan dilihat pada grafik di bawah ini. Sebelum berdagang, upah dan harga kapital di negara A adalah S1 dan R1 dengan kurva penawaran dan permintaan S1 dan D1. Sedangkan di negara B adalah S1 dan R1. Upah di negara A lebih rendah dan harga kapital lebih tinggi daripada di negara B. Kedua negara tersebut mengadakan perdagangan produksi barang X atau labor intensif produk bertambah dan barang Y atau capital intensif produk berkurang. Konsekuensinya bagi negara A bahwa permintaan tenaga kerja bertambah dan permintaan kapital berkurang. Kurva permintaan tenaga kerja bergeser ke D2 sehingga upah naik menjadi S2 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah L2. Selanjutnya, dengan berkurangnya permintaan kapital, maka kurva permintaan akan kapital bergeser ke D2 sehingga harga kapital turun menjadi R2 dan jumlah kapital yang digunakan adalah C2.